Saudara-saudariku yang terkasih, beberapa tahun yang lalu ada satu film yang sangat populer bercerita tentang seorang karyawan yang sedang terpuruk menjelang Natal waktu itu, lalu berelasi dengan satu wanita tetapi tidak ada kepastian bahwa mereka akan menikah atau tidak. Padahal jatuh cinta setengah mati. Akhirnya dia memutuskan biar Natal dia kerja. Dalam sebuah perjalanan dari tempatnya menuju Malaysia, kapalnya atau pesawatnya jatuh di tengah laut. Tidak ada yang selamat kecuali dia sendiri. Maka dalam pengalaman yang sangat berat itu, diceritakan bagaimana dia berjuang untuk bisa bertahan di tengah kesepian yang hebat, di tengah keterasingan, dan dia melawan penderitaan yang menghantam bukan saja fisik, tapi emosi dan psikisnya. Dia hidup dalam satu pengalaman terisolasi. Film ini sangat bagus, dan pada akhirnya sesudah dia cari-cari apa yang boleh dia jadikan supaya bisa bertahan hidup, dia temukan satu bola voli. Dan bola voli ini dia kasih cap telapak tangannya yang sudah terluka sehingga berdarah. Dan gambar dari telapak tangan itu seperti muka orang. Dan dia berkomunikasi dengan barang ini, bola voli. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil Markus sebenarnya Injil yang menceritakan bagaimana perjuangan Allah melawan kejahatan. Seluruh Injil Markus kita akan baca bagaimana Allah itu seolah-olah berperang melawan kejahatan yang mau menghancurkan manusia. Kejahatan itu hadir dalam pengalaman-pengalaman kesepian kita. Kejahatan itu hadir dalam pengalaman-pengalaman keterasingan kita. Orang ada sama-sama merasa diri sendiri. Orang berkumpul sama-sama merasa diri asing. Saya kadang-kadang berpikir kalau kita tidak punya antusias, itu berarti itu cinta sudah di situ barangkali. Maka kita akan juga mengalami yang disebut penderitaan fisik, bisa sakit, bisa juga secara emosional menderita karena kita tidak pernah rasa tentram, damai. Selalu ada saja perasaan curiga, perasaan-perasaan jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Atau bahkan psikis, mulai halusinasi, mulai lihat hal-hal tertentu yang ini nanti kita bilang. Bagaimana itu orang berelasi dengan tuh bola voli. Dia bikin tuh bola voli jadi hidup. Dia bercerita dengan tuh bola voli. Orang begitu, lain kali kalau stres, kurang dilampiaskan di barang-barang. Daga tuh HP dari pagi sampai malam. Tak ada tuh Facebook dari pagi sampai malam. Karena orang secara fisik, emosi, psikis sedang dikuasai kejahatan. Dan kalau itu terjadi, ibarat kata orang hidup di pulau terpencil begitu. Siksa. Maka Yesus datang mau membawa orang ini keluar dari sana. Karena itu dia selalu berkelahi dalam tanda petik berperang dengan senjata cinta, kasih dan keberaniannya untuk selamatkan kita. Karena Bapa tidak sanggup melihat anak-anaknya menderita seperti itu. Coba orang backing gereja ini bagus-bagus, setengah mati,
Kok orang datang toki-toki ke gereja tiap hari. Orang datang kasih hancur. Nggak sakit lagi. Katakanlah memang ada rencana program pemerintah kah atau pelebaran jalan. Kong apa yang orang so backing dengan bagus, di muka-muka mata orang bongkar. Orang kasih hancur. Saya rasa tidak ada satupun di sini yang sanggup datang lihat. Sama dengan ketika Tuhan bikin kita bagus-bagus, menciptakan dengan cara yang luar biasa. Sesudah backing satu dunia semua, sekarang terakhir dia backing manusia. Masih dalam keadaan tertidur tidak bernyawa, Tuhan bilang ambil tapi nafas. Hidup coba. Bawa kita dalam kamu pediri. Tapi dalam perjalanan dia iko-iko mata tuh anak-anak jadi rusak. Dia iko-iko mata tuh anak-anak jadi ancur. Orang tua siapa yang boleh senyum kalau dengar DP anak-anak tak satu pun jadi apa-apa? Mungkin dia tertawa, hancur banget. Ya. Saya ingat dulu ada seorang kecelakaan, ya. Kemudian dia pikul temannya yang kelihatan parah bawa ke rumah sakit. Ternyata sesudah sampai di rumah sakit dia tuh yang berangkat. Memang orang tidak lihat kalau ada terjadi, tapi rupanya sudah rusak. Jadi itulah saudara-saudariku, kejahatan menghadirkan rasa yang tidak nyaman dalam hidup. Mungkin orang bisa sembunyi lewat cara-cara ya main-main drama, baking topeng, supaya nak dapat lihat sepi dan terasing. Tapi Tuhan, orang yang belajar ilmu sedikit, Tuhan bilang ada satu tanpa yang boleh membuat sembunyi akan. Di dalam ilmu yang kita belajar, bila lihat akan jenumpi mata, dia tidak bisa simpan. Maka saudara-saudariku, Tuhan, bukan Tuhan backing tuh mata supaya orang lihat orang rahasia nyanda, supaya Tuhan sendiri boleh lihat, tapi anak menderita, tapi anak susah, tapi anak kejahatan sekuasai, maka kita harus bertindak. Yesus diutus, pembawa kebenaran diutus, dia hadir dengan cara yang luar biasa. Dia bilang kuasa-kuasa langit biar jatuh, tidak kalah kita. Bacaan hari ini bagus sekali. Biar tuh langit runtuh, kuasa-kuasa langit jatuh, Yesus sang pemenang datang. Dia datang membawa kita semua supaya boleh kembali hidup sebagai orang yang bahagia seperti sejak awal Tuhan rencanakan. Kadang-kadang orang jatuh dalam relasi itu yang saya bilang tadi. Orang lihat barang lebih penting, tapi sebenarnya ini karena rasa yang orang tidak sanggup bawa lagi. Orang bilang manusia bicara berelasi dua, satu dengan orang, satu dengan barang. Normal, kalau dengan orang boleh, dengan barang boleh. Maka kalau dengan kurang dengan barang, berarti sudah normal. Berarti so mulai sakit, ya, secara fisik, emosi, dan mental. Yang kedua, ya lain kali orang akhirnya merubah peran-peran dalam hidup kita. Orang bilang ibarat kalau main catur, kong satu anak caturnya tidak ada, orang boleh ganti dengan apa saja. Ganti dan tutup botol kah, ganti dengan batu ke. Mar waktu ada ganti kemari, dia jadi ratu. Ya. Jadi kadang-kadang orang backing dia selama dia ada guna di atas papan catur. Sesudah itu, so tidak main catur lagi, so jadi batu ulang. So tidak berguna lagi. Kadang-kadang orang juga hidup begitu. Ya. Akibat dari orang merasa sepi dan sebagainya, tuh orang-orang di sekitar so kurang jadi begitu. Di saat dia loyal, terima kasih Marianda, sudah juga. Nah ini yang menjadi juga renungan kita di hari ini. Yesus mau datang, Kristus Raja, saat kita yang menderita ini dibebaskan. Mudah-mudahan saat Yesus datang, seperti itu film berakhir begini. Dia yang terdampar itu tidak pernah satu kali pun putus asa. Sekalipun dia menderita,
Sekalipun dia rasa terasing, sekalipun ada begitu banyak beban, satu yang bikin dia menang adalah dia tetap orang berani. Itu orang yang boleh jadi orang penakut. Ya. Keberanian, harapan, dan keinginan untuk tetap hidup di dalam segala macam suka duka kita itu tidak boleh kabur. Ya boleh. Orang harus jaga supaya orang tetap punya keberanian. Ya, saya selalu bilang, biar satu dunia ini mau adili pak kamu malu. Siapa ada kasih hak orang tua untuk mengadili kamu? Ya? Karena itu berani, mesti tetap berani. Orang kadang-kadang jadi penakut karena berpikir ya, orang pediri so hilang harapan. Dan yang berikut tentu orang semua sebagai orang beriman di tengah pergumulan tetap yakin bahwa akan hidup. Setiap kali kita menyambut tubuh Yesus, kita yang so mulai setengah mati dapat tambahan kekuatan. Akhir kata saya mau katakan, ini ada satu cerita lucu tentang ya bagaimana laki-laki dan perempuan berkelemahan katanya. Dia bilang kalau laki-laki dia percaya sekali dengan apa yang dia lihat. Ya. Kalau perempuan dia percaya sekali dengan apa yang dia dengar. So itu tidak heran perempuan dia pakai makeup. Nah, karena laki-laki mau percaya dengan apa yang dia lihat. Kedua, laki-laki suka bercerita bohong. Karena perempuan gampang sekali percaya yang dia dengar. Nah, orang yang boleh hidup begitu. Orang Iko Jo pepatah Turki bilang, kalau jatuh cinta dengan seseorang, jatuh cinta 2 kali. Saat baru terpesona dengan DP orang, dengan saat itu tirai suka saya turun, oh napa DP asli. Kalau itu so jadi, mudah-mudahan orang punya harapan, punya kekuatan. Amin.